Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrali sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan hormat serta terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadian 3 yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi. Perkenalkan, nama saya Mawaddah dengan NIM 210222105 dari Program Studi Administrasi Publik Reguler 3 Semester 3. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sejarah Muhammadiyah. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah Muhammadiyah, faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sejarah Muhammadiyah, profil Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, serta pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Nah, yang pertama adalah sejarah Muhammadiyah. Pada bulan Zulhijjah atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, yakni 18 November 1912, adalah sebuah peristiwa penting bagi sejarah Muhammadiyah. Ini menandai lahirnya gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang mempelopori pemurnian dan pembaruan Islam di negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh kiai reformis yang taat dan intelektual, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dikenal juga Muhammad Darwis, yang berasal dari kota santri Kauman, Yogyakarta. Setelah Kiai Dahlan berziarah ke Tanah Suci dan menetap untuk kedua kalinya pada tahun 1903, ia mulai menabur benih untuk pembaruan di Indonesia. Jadi, sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan tidak konservatif dan justru membawa ide dan gerakan reformasi. Embrio lahirnya sejarah Muhammadiyah sebagai organisasi untuk mewujudkan ide-idenya adalah hasil interaksi dengan teman-temannya di organisasi Budi Utomo yang tertarik dengan tema-tema keagamaan, serta nama Muhammadiyah awalnya diusulkan oleh kerabat sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan bernama Muhammad Sangidu. Kemudian, faktor yang melatar belakangi kelahiran Muhammadiyah yaitu faktor objektif, kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Kemudian faktor objektif yang bersifat eksternal. Pada aspek ini, faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Islam Indonesia saat itu, bangsa Indonesia dalam keadaan terjajah oleh bangsa Belanda dan Jepang yang membonceng misi kristenisasi di Indonesia. Faktor ini adalah faktor eksternal yang berwujud negatif. Sementara itu, faktor eksternal yang positif adalah terjadinya pembaruan pemikiran Islam dari Mesir. Kemudian, faktor subjektif yaitu keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Faktor subjektif ini muncul dari diri pribadi seseorang, dalam hal ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia melakukan kajian dan tadabbur yang mendalam terhadap Al-Quran, terutama surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Faktor inilah yang sebenarnya menjadi faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Kemudian, siapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan?
Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh gerakan dan pembaruan Islam Indonesia yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Kiai inilah yang mempelopori lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Ia lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868, wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis yang merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Setelah naik haji, barulah namanya diganti dengan Ahmad Dahlan. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Pada usia 21 tahun, 1898, ia dinikahkan dengan Siti Walidah, putri Kiai Haji Muhammad Fadil, kepala penghulu Kesultanan Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat melaksanakan ibadah haji 2 kali. Kali yang pertama dilaksanakan pada tahun 1890 pada usia 22 tahun. Pasca haji pertama, sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seseorang yang gelisah memahami agamanya yang menimbulkan pertanyaan kenapa Islam yang dianut sebagian besar bangsa Indonesia menunjukkan wajahnya yang terbelakang, bodoh, dan miskin, padahal Islam adalah agama yang hidup, dinamis, dan menggerakkan kehidupan, bukan agama yang mati dan statis. Pada tahun 1903, naik haji untuk yang kedua bersama putra laki-lakinya yang bernama Siraj Dahlan. Pada haji yang kedua 1903, ia sekaligus bermukim di sana selama 2 tahun. Masa itu, ia manfaatkan untuk melanjutkan studi yang pernah ia lakukan pada ulama yang sama dan juga yang lainnya. Dalam rentang waktu 14 tahun, 1889 sampai 1903, tampaknya fokus aktivitas kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih pada tataran purifikasi ajaran Islam, metodologi pemahaman yang efektif yang menuju pemikiran pembaruan Islam diperolehnya pada pasca melaksanakan ibadah haji yang kedua. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah mengajar agama pada para siswa Quick School Government. Berkat pengalamannya mengajar ini pula, ia berkeinginan mendirikan sekolah sendiri yang Islam dan mengajarkan ilmu biasa dan agama. Akhirnya, pada tanggal 11 Desember 1911, berdirilah sekolah yang diidam-idamkannya dengan nama Sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Kemudian pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Pokok-pokok gagasan dan pemikirannya tentang Islam dan keumatan diantaranya adalah gagasan dan pokok-pokok pikiran tidak akan terlaksana jika dilakukan oleh orang per seorang. Karena itu perlu mendirikan sebuah wadah, yakni organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Ide mendirikan organisasi sebagai wadah perjuangan bukanlah tanpa alasan. Ia telah melakukan kajian terhadap Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian, arah kiblat yang digunakan umat Islam Indonesia yang mengarah lurus ke barat adalah sesuatu yang keliru. Itu berarti salat umat Islam mengarah persis ke Afrika. Karena itu arah kiblat umat Islam Indonesia perlu diubah menjadi miring sedikit ke kanan. Kemudian, Islam tidak hanya dipahami secara kognitif semata, tetapi ada kewajiban untuk menerjemahkan ke dalam bentuk aksi sosial sebagai wujud perbaikan masyarakat. Kemudian pemahaman terhadap kedua sumber ajaran Islam perlu penggunaan akal dan hati menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Dengan cara demikian akan ditemukan Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian terus-menerus memperbarui pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah secara kritis dan menggunakan akal.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.